di pemasangan infus, kita mulai dengan pemasangan infus. Untuk ini di pantum, nanti kalau sudah lab individu dengan dosen, diusahakan ke manusia, ya, ke temannya sendiri untuk mencoba biar tahu rasanya. Tetapi juga tergantung dosen pembimbingnya masing-masing ya. Ada yang memfasilitasi, ada yang tidak. Kalau sama saya, insya Allah saya fasilitasi biar tahu rasanya mencoba ke temannya sebelum ke pasien. Untuk hari ini kita ke pantum saja. Karena kita masang infus berarti butuh pantum lengan, ya. Kemudian ini standar infus, alat-alatnya Norentan kayak biasanya. Kemudian instrumen sedang, berisi handspoon steril karena masang infus itu steril ya. Kemudian bengkok. Ini kom bisa berisi kasa atau kalau kapas cepok enggak ya, isinya kapas, kasa. Tapi sekarang kalau di rumah sakit sudah nggak usum lagi pakai kasa atau pakai plester, sudah langsung pakai Hipavik itu yang anti air gitu ya. Kalau di kita ada Hipavik tapi ya ada kasa ya sini. Tapi di rumah sakit sudah nggak ada lagi kasa atau plester. Plester paling digunakan untuk yang di ujung jari ini saja. Kemudian otomatis harus ada cairan infus yang dimasukkan. Ini RL, ada jenisnya, ada NaCl, ada dextrose ya. Tadi kalau dextrose dia termasuk non elektrolit. Biasanya digunakan pada kasus hipoglikemi atau yang kekurangan glukosa. Kalau pada dehidrasi pada umumnya biasanya pakai NaCl. RL dipakai untuk kasus maternitas. Ya, kemudian ini selang infus, ini Hipaviknya nanti yang digunakan untuk memfiksasi. Kemudian ini abokatnya ya, IV kateter. Nah, abokat itu semakin kecil ukurannya, lubangnya semakin besar. Jadi misal ini ukurannya 18G. 18G otomatis lubangnya lebih besar dibanding yang 20G. Nah, kita dewasa biasanya ukurannya 18 atau 20. Kalau anak-anak 24, 22. Gitu. Jadi semakin besar ininya, lubangnya kecil ya, kebalikannya. Kemudian kapas alkohol ini tapi tidak ada. Dulu zaman saya masih pakai kapas alkohol disemprot-semprot pakai ini. Ini misalnya alkohol kapas dibersihkan untuk desinfeksi. Sekarang sudah nggak ada kayaknya. Sekarang sudah pakai ini alkohol swab ini. Kemudian ada tourniquet sama kayak IV kan, saudara butuh tourniquet ya untuk memfiksasi biar pembuluh darahnya kelihatan. Kemudian celemek plastik dan ini perlak. Setelah itu pencegahan infeksi kita, sampah medis, non medis, larutan enzimatis, tempat pakaian kotor dan tempat pembuangan jarum. Sudah. Nah, sebelum kita datang ke pasien seperti biasa, kita persiapkan alat sambil kita cek validasi terapi medik yang harus diberikan. Kalau di rumah sakit berarti sudah jelas siapa yang mau diinfus, nyonya siapa, cairannya apa, ini sudah disiapkan, nggak boleh salah, nggak boleh kebalik ya. Kalau RL ya RL, NaCl, dextrose ya dextrose. Kemudian setelah infus sudah lengkap, baru kemudian kita mendekatkan ke pasien, kita perkenalan ya. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Ditya. Di sini saya bidan jaga yang akan bertugas untuk melakukan pemasangan infus kepada ibu. Ibu ini tadi, ini ya Bu ya, sudah mules, sudah ada kencang-kencang, sudah ada kontraksi dan kebetulan kontraksinya semakin lama semakin melemah dan ibu sepertinya juga makan tidak bisa masuk, minum air juga tidak masuk karena bolak-balik muntah karena nyeri ya Bu ya, ini melahirkan yang pertama. Sehingga biar ibu tidak mengalami dehidrasi, maka nanti saya akan bantu untuk melakukan pemasangan infus kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Kalau ibu bersedia silakan tanda tangan inform consent. Kemudian kita bilang kepada ibunya, ibu karena ini pemasangan infus berarti nanti yang dimasukkan adalah di bagian vena ibu.
Nah, ini saya akan cari terlebih dahulu ya Bu ya, vena yang terlihat. Nah, dipastikan vena yang diambil adalah vena yang lurus, tidak boleh bercabang. Karena kalau bercabang, jarum ini, avokat ini tidak akan bisa masuk seutuhnya. Jadi nanti ini avokat itu tidak ada ya. Ini avokat sudah dipakai ya, jadi minta ke Bu Ika avokat yang utuh ini soalnya nggak ada selangnya. Ini full jarum. Kan nanti jarumnya ini diambil. Oh. Lurus, nggak boleh bercabang karena nanti kalau bercabang dia nggak akan bisa masuk penuh. Bengkong, kalau bengkong itu sakit karena rasanya kita kayak ditabrak sesuatu kalau dipaksa, apalagi kalau dekat tulang. Jadi cari yang lurus dan dipastikan tidak berdenyut. Nah, setelah sudah, baru kita menggunakan celemek plastik. Kenapa nggak buat tripod? Terus taruh di sini. Setelah itu cuci tangan. Dipastikan ruangannya harus tertutup, nyaman, privasinya harus sudah terjaga ya. Kemudian cuci tangan. Itu Ji. Kayak kelihatan. Oh iya. Sudah, dan sesuai dengan ini ya, 7 langkah. Kemudian kita pasang ini perlaknya terlebih dahulu. Ini boleh saudara pakai handscoon bersih boleh. Kalau misalnya kebutuhan handscoonnya banyak, persediaannya pakai handscoon bersih. Tapi kalau misalnya minimalis ya sudah, akhirnya mau nggak mau ya balik-balik nanti harus cuci tangan. Karena ini sebenarnya sudah kontak dengan pasien. Ada? Tadi kan masih ada kulkas karena pakai pantun. Iya, tapi lah ada semangi piye. Ini misal saya pakai handscoon bersih dulu ya. Dipakai handscoon bersih dulu, ini dipasang dulu perlaknya, kemudian avokatnya sudah didekatkan. Habis itu, nah ini dibendung di bagian atasnya, jangan direkatkan tapi yang penting dipasang dulu, nanti pada saat pemasangan baru di ini. Setelah itu kalau ada alkohol swab, berarti ya alkohol swab sudah disiapkan sebelumnya di dekat pasien, kemudian bengkok sudah didekatkan. Ini tadi plester sudah digunting ya, sudah saya gunting di sini. Kemudian di pabrik ini karena steril kita masukkan di bak instrumen. Ini avokat dicek, nah ini contohnya 24, ini berarti agak
dia kecil, lubangnya nggak sebesar kayak yang tadi. Nah, ini dibuka aja, disiapkan. Sebelum membuka, cek ya, ada tulisannya open, tidak boleh sembarangan di sini buka, gunting atau apa. Jadi semua alat-alat medis itu sudah ada keterangannya. Jadi harus sesuai, kalau open di sini ya open. Kemudian ini di atas berarti dia nyala. Kalau ingin mematikan diarahkan ke bawah. Nah, misalnya ini kan yang naik ke atas, ini yang masuk di cairan infus, ini yang masuk di pembuluh darah. Kalau misalnya saudara menemukan penguncinya ini agak ke bawah di sini, yang dekat sama area pembuluh darah, saudara naikkan ke atas. Karena kalau ini di bawah mengganggu ya, nggak bisa untuk mengontrol keluar masuknya cairan. Nah, kemudian ini dimasukkan di cairan infus. Masukkannya pas di lubang-lubangnya ini. Setelah itu dikasih cairan dulu ya, kurang lebih separuh diisi. Nah, setelah diisi baru ini dipasang. Kemudian ini dialirkan dulu karena ini nggak boleh kosong. Ketika dia masuk di pembuluh darah, kalau ini kosong maka ada udara. Kalau ada udara maka akan menyebabkan terjadinya emboli. Ya, bisa menyebabkan shock atau kematian pada pasien. Jadi harus dialiri dulu, dipastikan bahwa selangnya ini sudah terisi cairan. Ya, dikeluarkan sampai sini, ini sampai keluar cairannya. Nah, sudah, kemudian dimatikan, dipastikan juga tidak ada gelembung udara. Kalau ada gelembung udara terlalu banyak, harus diketuk-ketuk dulu. Nah, kayak gini kan udaranya banyak, bisa dikeluarkan melalui cairan. Sudah, ini dipasang dulu di sini, kemudian sebelum kita injeksi atau infus, ini persiapan avokatnya ya. Nah, ini dibuka dulu, dimasukkan sini. Kemudian laser sudah, itu sudah, kita ganti handscoon yang steril. Kalau aku mati gimana nih? Cepat gitu. Ini baru ditarik. Nariknya ini harus ini ya, biar nggak kesakitan, nggak kecepet kulitnya. Terus kita disinfeksi dulu pakai dengan alkohol swab, mana yang daerah di infus atau diinjeksi ya, sampai bersih. Ini kan banyak kuman-kuman. Nah, ini untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial, terutama kuman-kuman yang ada di pinggir kulit ini biar tidak ikut masuk di jarum infusnya ya. Apalagi ini langsung masuk ke pembuluh darah, malah tambah cepat lagi nanti menyebarnya. Nah, setelah sudah didesinfeksi, kemudian ambil avokat. Nah, ini contohnya 24 kecil selangnya ya, yang putih ini, jarumnya cuma sekian.
Nah ini dicek harus bisa sudah sesuai apa belum. Terus pada saat injeksi lubang jarum harus menghadap ke atas. Kemudian sudutnya dicek 15 sampai 20 derajat Celcius. Kok 20 derajat? 15 sampai 20 derajat, tidak pakai Celcius ya. Nah sudutnya sudah sekitar 15 sampai 20. Nah ini juga pakai feel ya. Kalau secara teori ada yang mengatakan 15 sampai 20, tapi kalau kita merasa bahwa oh ini pembuluh darahnya kelihatan menonjol gitu, ada yang jenisnya sudah menonjol. Nah, jangan pakai 15 sampai 20. Ya agak sejajar begini. Gitu. Jadi menyesuaikan. Kita injeksi ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan. Nah, kalau misalnya nanti dia benar, maka di sini akan muncul darah di bagian ujung. Kalau kita salah, nggak tepat di pembuluh darah, maka di sini nggak akan keluar darah. Kalau nggak ada keluar darah, cabut pelan-pelan, geser lagi, cari yang pas di pembuluh darah, gitu ya. Karena intravena maka harus ada darah yang keluar. Kalau sudah ada darah yang keluar di sini, ini ditarik sedikit jarumnya, kemudian selangnya dimasukkan lagi, kemudian ini ditahan, ditutup. Ini diambil yang bagian ujungnya selang tadi ditutup, karena kalau nggak ditutup nanti darah akan keluar mengucur ya. Ini kita cabut pelan-pelan, jarumnya kita ambil. Setelah itu selang infus baru dipasang, ini dibetulkan, kemudian ini dinyalakan. Kalau dia juga tepat, darahnya cairan infus juga akan menetes. Nah, disesuaikan kebutuhannya apa. Misalnya di situ di terapi medik tertulis 20 tetes per menit, berarti saudara harus menghitung selama 1 menit harus ada 20 tetes, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini kalau kita pakai cara manual. Kalau pakai yang infus pump itu malah enak, kita nggak usah mengatur dia secara manual, tapi sudah ada alatnya. Nah, infus pump ini nanti akan dikenalkan saudara ketika nanti di lab kegawat daruratan ya, karena berhubungan sama dengan ini penata laksanaan preeklamsi nanti. Karena ini masih KDPK, dikenalkan yang masih konvensional, yang dasar-dasar. Nah, setelah ini sudah kita atur ya tetesannya, kemudian baru ini difiksasi dengan hipafin ini tadi. Nah, ini juga harus dicek, jangan sampai lepas. Kalau lepas, saudara harus infus lagi. Kemudian ini difiksasi ke jari. Ini jangan difiksasi nanti, karena untuk pemberian intravena biasanya lewat sini nanti ya, bolus. Nah, kalau dulu ini ditutupi pakai kapas atau kasa, baru di plester di sini ditutup. Jadi nanti menyesuaikan. Kalau hipafik ya enak aja, tinggal nempelkan, ditutup dengan hipafik. Kalau sudah ini diambil alatannya, kemudian ini dimasukkan di bengkok, kemudian permisi ya Ibu, saya ambil ya perlatnya. Gimana Ibu, sakit apa enggak? Tidak ya. Sambil dilihat pembuluh darahnya pecah apa enggak. Kalau biasanya kita baru pertama kali terus masih mencari-cari pembuluh darah, biasanya di sini pecah. Kalau pecah warnanya kebiruan, udin, bengkak, jangan dilanjutkan, cabut, cari area yang lain. Nggak usah takut, bengkak itu nanti akan hilang selama beberapa hari. Kan wajar ya, namanya pembuluh darah kena jarum, ada trauma di situ, maka pasti disertai dengan inflamasi.
asalkan tidak diapa-apakan tidak masalah. Kalau yang masuk obat itu yang berbahaya ya. Disediakan alat semuanya. Kemudian ini masuk di sampah medis ya. Kalau ada kapas tadi masuk di sampah medis. Kemudian jarum ini tadi diambil, dimasukkan ke tempatnya biar tidak melukai orang lain, ditutup, masuk di safety box. Ini tadi cairan infus kita buang ya. Kemudian dibersihkan, kemudian ini boleh didekontaminasi dulu spotnya, baru ini dilepas dengan cara terbalik, celemek plastik dilepas, kemudian kita sampaikan kepada ibunya ya. Ibu, ini tadi sudah selesai ya, saya pasang infusnya. Jadi nanti ibu akan mendapatkan pengobatan juga lewat sini ya Bu. Nanti bisa disuntik di sini, jadi biar ibu tidak bolak-balik disuntik. Kemudian selain itu nanti tolong dipastikan ya Bu, jangan gerak-gerak, karena nanti kalau gerak-gerak infusnya macet atau darahnya naik ke atas. Mohon nanti ibu segera menghubungi saya di ruang jaga, atau misalnya ada keluhan lain, ibu segera bisa menghubungi saya di ruang jaga. Demikian ya Bu ya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit undur diri dulu. Ini kita bawa ke ruang jaga kita. Peralatannya kemudian ditutup. Kalau ada pintu ya ditutup pintunya, selesai. Ada yang ingin ditanyakan, diskusikan? Nanti kalau melepas ya gampang ya. Ini diambil dulu, ini dimatikan, terus dicabut pelan-pelan, terus ini ditutup dengan kapas yang ada band-aid-nya itu. Kalau dulu kapas di plaster, kalau sekarang sudah ada ya kapas yang band-aid itu langsung ditempel di sini, selesai. Jadi nyabutnya biasa. Yang pasti adalah ketika nyabut ini cairan infusnya sudah mati, karena kalau tidak mati saudara nyabut begini dia akan mengucur kena di tempat tidurnya, akhirnya basah. Itu aja. Ada yang ditanya? Ya sudah kayak gini, ini dilepas. Kalau kesusahan tadi boleh pakai bantuan alkohol ya untuk membantu melepaskan ini, karena kan kalau di kulit lepas terlalu lama menyakiti. Nah ini sudah ditarik aja nanti pelan-pelan, langsung ini ditutup, selesai.